Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan ibu kotanya Muara II memiliki luas wilayah sekitar 5.849,89 km persegi. Kabupaten Oku Selatan sekarang dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar 5-6 jam dari kota Palembang dengan melalui tol Palembang-Prabu Muli. Saudara, Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Selatan selalu berupaya untuk mendekatkan diri pada masyarakat di Sumatera Selatan yang ada ini dan melalui kerjasama yang bagus dengan pemerintah kabupaten dan kota yang ada. Tentunya berusaha untuk menyajikan tayangan-tayangan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Seperti kami lakukan, sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah kabupaten dan kota dalam rangka untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menumbuh, kembangkan, serta memberikan informasi pembangunan yang tentunya untuk dinikmati, dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Kali ini kami di Kabupaten Serasan Seandanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkunjung ke sini untuk melihat dan sekaligus mendekatkan diri pada pemerintah kabupaten yang ada di sini. Rombongan TVRI tiba di kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Oku Selatan untuk beraudiensi dan diterima langsung dengan hangat oleh Wakil Bupati Solihin Abu Asir SPMSI. Jalan, jadi langsung ke Rano aja. Langsung ke sana, jadi pagi langsung naik ke Pemancan. Iya. Oh, jadi kan kamu langsung. Iya. Jadi mana nih? Pihak ibu-ibu dan pihak bapak-bapak ya? Ya, ambil suara. Dalam audiensi tersebut, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan, Evlianti Analisa SPMSI, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Pemkab Oku Selatan yang telah menyediakan lahan untuk pemancar digital TVRI dan sekaligus melaporkan bahwa bangunan fisik stasiun pemancar tersebut sudah siap, tinggal menunggu peralatannya saja dari pusat, sehingga diharapkan pada tahun 2024 pemancar digital TVRI sudah bisa mengudara dan hadir di tengah-tengah masyarakat Oku Selatan dan sekitarnya. Manis sudah. Selain sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI juga mengemban tugas sebagai Satker PNBP atau Satuan Kerja Pendapatan Negara Bukan Pajak. TVRI harus memenuhi target yang telah ditetapkan oleh negara setiap tahunnya. Kabupaten Oku Selatan adalah salah satu kabupaten yang telah mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam mencapai target PNBP melalui kerjasama produksi dan penyiaran program acara serta mempublikasikan informasi seputar program kerja dan kebijakan Kepala Daerah Oku Selatan kepada masyarakat. Dijual kiloan laku. Itu tadi bilang barang baru itu yang baru 6 bulan itu sudah ada gila. Ground yang panjang ke atas dan gunting orang. NBP. Kalau nggak ada
artinya memang harus Iya, disiarkan. itu kan itu kebijakan. Nah itu TVRI ada transmisi di Kabupaten Oku Selatan dan mudah-mudahan ini dapat dioptimalkan dengan baik sehingga Oku Selatan dapat lebih memanfaatkan TVRI untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di Kabupaten Oku Selatan, karena kita ketahui Kabupaten Oku Selatan ini banyak sekali potensi yang memang harus disampaikan kepada dunia luar. Kopinya banyak, pariwisatanya indah, dan termasuk juga kerajinan-kerajinan kain tenun yang dibuat oleh UMKM. Ini tentu kita akan bekerjasama secara optimal dengan TVRI. Mudah-mudahan kerjasama ini akan dapat berjalan lancar dan sama menguntungkan baik untuk Kabupaten Oku Selatan maupun untuk TVRI ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan beserta rombongan meninjau lokasi gedung pemancar baru yang lokasi masih terletak di wilayah perkantoran pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Itu ya, ke transmisi itu kan? Berapa sih tingginya? 75 ya? Jadi panjangnya Pak Haji ini ada enggak 30 meter groundnya? Tinggi ini. Setinggi ini kan? Melalui lokasi pemancar TVRI ini, nantinya di tahun 2024 TVRI akan semakin bersinergi dengan masyarakat Oku Selatan dan sekitarnya melalui tayangan digital yang audio dan videonya jernih dan berkualitas serta tayangan yang bermuatan lokal. TVRI sebagai televisi publik memang hadir di tengah-tengah masyarakat dan ingin lebih bersatu dengan masyarakat. Oku Selatan ini dikenal dengan salah satu kawasan pariwisatanya di Danau Ranau. Kita ingin membuka akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan masyarakat Indonesia, bahkan bahwa ada suatu negeri yang indah nih di Oku Selatan. Nah, dalam fungsi TVRI sebagai TV publik, kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan yang telah memberikan hibah tanah untuk pembangunan pemancar seperti kita lihat di belakang saat ini, yang sekarang sedang dalam proses finalisasi di dalam perawatannya. Ini juga di backup penuh oleh TVRI Pusat dengan nanti akan ada kerjasama sehingga mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun ke depan peralatan-peralatannya untuk menunjang ini dapat segera dilakukan. Kalau gedung ini bantuan pusat, memang kita yang minta anggaran ke pusat karena kemarin itu karena lahan kita dapat dari Pemda, akhirnya kita berusaha bagaimana kita kolaborasi sehingga anggaran pusat juga untuk bikin satgasnya. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan beserta rombongan menuju lokasi pemancar lama yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan peralatannya yang sudah tidak berfungsi lagi.
Untuk menuju ke lokasi tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan jalanan harus mendaki kurang lebih sejauh 50 meter. Sebelum bermigrasi ke siaran digital, pemancar analog Gunung Raya ini berperan penting dalam memancarkan siaran ke masyarakat Kabupaten Oku Selatan dan sekitarnya. Ini salah satu aset TVRI, tapi sekarang transmisinya sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga akan kita laporkan ke kantor pusat untuk penataan aset yang lebih lanjut. Karena fungsi dari transmisi Gunung Raya ini akan diambil alih oleh transmisi di seputaran, relokasi di sekitaran kantor perkantoran Pemkab Muara II, ya. Sudah towernya sudah ada, lokasinya sudah ada, kita tinggal menunggu perlengkapan sesuai dengan perencanaan dari Direktorat Teknik. Semoga dengan demikian mulai 2024 masyarakat Oku Selatan dan sekitarnya, bahkan sebenarnya seluruh masyarakat itu dapat mengakses atau menikmati siaran TVRI Sumatera Selatan melalui jalur digital maupun satelit. Keberadaan pemancar Gunung Raya tidak terlepas dari rumah dinas. Meski kondisinya saat ini rusak berat, namun pemancar dan rumah dinas ini sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pembangunan. Perjalanan kita ke Kabupaten Oku Selatan tidaklah lengkap bila tidak menikmati keindahan panorama Danau Ranau. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Memiliki topografi berbukit dan juga lembah sehingga cuaca di sekitar danau menjadi sejuk dan menyegarkan. Di pinggiran Danau Ranau dan di lereng Gunung Seminung, Banding Agung, Oku Selatan, ternyata juga terdapat pantai
yaitu Pantai Bidadari. Pantai Bidadari terletak di tepi Danau Ranau, tepatnya 200 meter dari pangkal hulu Sungai Selabung yang langsung terhubung dengan Danau Ranau. Pantai ini memiliki keindahan berupa pasir pantai yang luas, dihiasi dengan pohon kelapa yang berjejer di pinggir pantai serta persawahan di belakangnya. Keindahan Pantai Bidadari semakin didukung oleh pemandangannya yang menghadap langsung ke Gunung Seminung. Pantai Bidadari inilah salah satu keindahan destinasi wisata kawasan Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, yang menyajikan eksotisme alam keindahan danau, Gunung Seminung, dan perkampungan tepi danau. Ya, jadi kami TVRI Sumatera Selatan sedang melakukan survei ke beberapa kabupaten, kota di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kami berada di Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan. Ternyata di sini banyak sekali tempat-tempat menarik yang dapat kita eksplor ya, menjadi materi-materi siaran seperti untuk Pesona Indonesia, untuk Amazing Indonesia. Ini kita berada di Pantai Bidadari, tidak kalah cantik dari pantai-pantai yang lain. Tempat ini menggambarkan kesederhanaan dan luar biasanya sebuah desa di kaki gunung yang disatukan oleh Danau Ranau. Cantik sekali. Ini juga menunjukkan kekayaan alam yang berada di setiap provinsi, dalam hal ini di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa saksikan terus Pesona Alam Indonesia yang akan kami kemas dalam program-program acara menarik di TVRI. Keindahan panorama Pantai Bidadari di Danau Ranau ini mempesona para wisatawan yang datang. Wow, rupanya Pantai Bidadari ini sangat indah. Terus fasilitasnya beragam, ada jet ski, tempat pondok-pondokan, dan juga panorama alamnya yang luar biasa. Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan ini memang memiliki beragam tempat wisata dan tentunya tidak kalah ya dengan provinsi-provinsi lainnya. Kenapa sih harus jauh-jauh untuk traveling ataupun jalan-jalan? Ya ada di Sumatera Selatan, salah satunya di Danau Ranau. Come on! Rekomen untuk wisata keluarga, tempatnya nggak jauh, masih di Sumatera Selatan. Potensi pariwisata di Oku Selatan ini sering tayangkan di layar TVRI sebagai perekat TV publik dengan masyarakat Oku Selatan. Danau Ranau ini sekarang udah jauh lebih bagus ya. Kita juga dalam acara-acara tayangan TVRI Sumatera Selatan maupun saya dari konten media baru juga sering mengangkat potensi-potensi wisata yang ada di Danau Ranau ini melalui acara-acara yang kami suguhkan Amazing maupun Pesona Indonesia, dan ini cukup menarik, apalagi Pemkapnya juga sangat mendukung untuk mengembangkan potensi wisata Danau Ranau. Keberadaan objek pariwisata ini cukup membantu geliat perekonomian warga. Terima kasih atas kunjungan pengunjung selama ini sudah mengunjungi pantai kami, Pantai Bidadari yang berada di Kabupaten Oku Selatan, Kecamatan Maningagung. Dengan adanya Pantai Bidadari ini meningkatkan hasil dari perekonomian masyarakat, tentunya masyarakat pribumi
dalam menyewakan alat-alat wahana permainan dari dagang kecil, mulai dari dagang kecil sampai yang menengah. Pantai Bidadari yang pengelolaannya di bawah naungan Koperasi TNI Angkatan Udara ini terjamin keamanan dan kenyamanannya. Pantai Bidadari ini merupakan pantai yang dikelola dan di bawah naungan Koperasi TNI AU. Jadi kami memastikan kepada seluruh pengunjung yang akan berkunjung ke Pantai Bidadari untuk keamanan, kenyamanannya kami pastikan, karena Pantai Bidadari juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk promosinya, dan kebersihannya kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Begitu. Pemirsa, perjalanan ke Oku Selatan ini memang perjalanan yang luar biasa dan bahkan sangat mengasihkan. Banyak sekali potensi-potensi yang kita jumpai di Kabupaten Oku Selatan ini. Dan sekarang di hari kedua saya berada di Danau Ranau. Ini danau yang sangat-sangat terkenal menjadi ikonnya Oku Selatan. Dan di Danau Ranau yang penuh indah ini tentunya banyak sekali mulai biasanya berdatangan pada hari libur. Orang-orang ingin menuju dan menikmati keindahan alam dari Danau Ranau ini. Nah, kalau berbicara mengenai objek wisata Danau Ranau ini, kalau Anda berjalan dari Palembang, sekarang sudah tidak terlalu sulit lagi. Anda bisa melalui jalan tol Palembang, Prabu Muli, dilanjutkan dengan perjalanan darat lainnya, dan semuanya akses itu jalannya mulus-mulus. Anda bisa menikmati perjalanan ini dengan lebih mengasihkan, sehingga sampai di Danau Ranau yang luar biasa ini. Dan danau ini pun juga membuka geliat dari perekonomian masyarakat di sini. Ini memberikan satu kontribusi bagi dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Masyarakat di sini juga ekonominya bergeliat dengan adanya objek wisata yang luar biasa ini. Yang pasti TVRI senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Oku Selatan untuk segera mengeksplor objek-objek dan potensi wisata yang ada di Danau Ranau ini. Tahun 2004 nanti akan hadir dengan tayangan digital yang jernih, yang berkualitas, dan enak untuk dinikmati. Tetap bersama kami di TVRI Sumatera Selatan.